Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan izin Allah, Allah kumpulkan kita di majlis ilmu ini, di taman syurga ini. Apalagi ini ilmu yang berkenaan dengan ulumul Quran, ilmu membaca Al-Quran. Khususnya pada kali ini kita akan belajar tentang al-mim wan nun al-musyaddadatain, yaitu tentang mim sukun yang mim dan nun yang bertasydid. Jadi yang dimaksud dengan tasydid di situ adalah yakni adanya gunnah, adanya tasydid pada kedua huruf tersebut. Nah, tentu apabila ada mim ataupun nun yang di situ ada tasydid di atasnya, maka kita membacanya dengan mendengung. Nah, bacaan ini disebut dengan apa? Disebut dengan gunnah. Apa kaum muslimin dan muslimat semuanya? Gunnah. Nah, baik, kita baca redaksinya, sumbernya dari kitab Tuhfatul Atfal, terjemahnya yang saya terjemahkan pada halaman yang keempat ini. Kita baca nomor 17 baitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa gunna miman summa nunan syuddida wasammi kullan harfa gunnatin bada. Jadi ini matan yang menjadi landasan dari gunnah. Kita terjemahkan. Wa itu artinya dan, gunna itu dengungkanlah. Dengungkanlah mim dan syukun yang ada tasydid. Wasammi kulla harfi gunnatin bada, dan namakanlah kedua huruf tersebut dengan huruf gunnah dan tampakkanlah. Nah, di sini kata kuncinya adalah tampakkanlah. Contoh kita lihat dalam surah An-Nas. Itu banyak sekali kita dapatkan nanti contoh daripada mim dan sukun yang bertasydid. Kita sama-sama baca semuanya, kita latihan langsung melalui media ini. Silahkan dibuka Qur'annya, kita praktekkan gunnah pada nun sukun. Berapa lama bergetarnya? Cukup 2. Misalkan An-Nas. Baik, kita buka surah An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Kaum muslimin dan muslimat, niatkan karena Allah, mempraktekkan ilmu tajwid, menghafal surah An-Nas bagi yang belum hafal, dan niatkan juga berlindung pada Allah. Jadi sekali niat semuanya kita niatkan. Yang belum hafal, yang belum paham, yang belum fasih mengucapkan gunnah difasihkan, dan yang ada penyakit, ini juga surah An-Nas ini adalah surah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ruqyah oleh malaikat Jibril dengan surah An-Nas ini. Dan memang surah An-Nas ini selalu dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur beliau. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Surah yang terakhir. Qul a'udzu birabbin nas. Semuanya fokus pada kalimat an-nas. Di situ ada nun tasydid. A'udzu birabbin nas. Jadi bin nas ditahan 2 harokat.
bin nas. Sama-sama ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, di situ ada mad annas. Berapa panjangnya annas ini? Karena ini mad arid lis sukun, dibaca 2 harokat boleh, dibaca 4 harokat boleh, dibaca 6 harokat juga boleh. Karena mad arid lis sukun annas. Nanti insyaallah pada video selanjutnya kita akan membahas tentang mad. Jadi ada berbagai macam mad. Silahkan di subscribe channel ini supaya nanti ketika ada video tentang mad langsung bisa kita dengarkan secara otomatis dan masuk kepada WA dan grup masing-masing. Lanjutkan. Wa ghunna. Nah, jadi kalau kita lihat teksnya nomor 17 wa ghunna. Prakteknya dalam surah An-Nas. Mulai ayat yang kedua. Malikin nas. Nah, jadi jangan terlalu lama. Malikin nas. Sama-sama ayat yang kedua. 1, 2, 3. Malikin nas. Ilahin nas. Nah, 3 ayat ini sudah ada di dalamnya nun sukun, nun tasydid maksudnya, yang bisa kita praktekkan daripada kaedah ini. Baik, kita ulangi dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Semua sama-sama pasang niat ingin meruqyah diri sendiri juga boleh, karena memang surah An-Nas ini juga merupakan ayat ruqyah. Niatkan karena Allah Ta'ala, minta kesembuhan dari Allah dalam hati. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Barakallah untuk kita semuanya yang menyimak. Alhamdulillah kita sudah mempraktekkan mim dan nun yang bertasydid. Itu baru nun, karena dalam An-Nas baru nun. Kita belum menemukan mim tasydid. Nah, kita lihat pada surat apa yang ada mim tasydid. Tentu kita bisa melihatnya dalam Al-Quran banyak sekali tentang kalimat amma. Dalam kalimat fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Baik, sama-sama kita baca surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, silahkan dibuka surah Al-Qari'ah semuanya agar kita menemukan mim tasydid. Nah, jadi belajar langsung praktek itu bagus. Jadi tidak sekedar teori saja, langsung kita praktekkan pada surah Al-Qari'ah. Silahkan dibuka semuanya. Silahkan dicari semuanya apakah ada dalam surah Al-Qari'ah ini mim tasydid. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunun nasu kal farashil mabthus, وتكون الجبال كالعهن المنفوش
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Barakallah untuk kita semuanya yang menyimak, mempelajari dan menghafal kitabullah ta'ala. Baik, kita lihat kembali surah Al-Qari'ah tadi. Banyak sekali di situ gunnah, baik itu pada huruf mim maupun nun yang ada tasydid di atasnya, yaitu pada kalimat amma, fa amma mang. Jadi itu bisa kita jadikan contoh untuk gunnah. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ada juga banyak sekali summum bukmun umyun fahum la yarji'un, itu juga ada. Kemudian tarmihim bihijaratin min sijil, itu juga ada dalam surah Al-Fil. Nah, baik, kita masuk sekarang kepada al-mim as-sakinah. Nah, al-mim as-sakinah kita lihat di terjemah kitab Tuhfatul Atfal yang saya terjemahkan, saya rumuskan pada halaman yang keempat, nomor 18. Al-mim as-sakinah wal mimu in taskun taji qabla al-hija la alifin layyinah lidhil hija ahkamuha salasatun liman dhabat ikhfa wa idgham wa idhar faqat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua yang berhubungan dengan Al-Qur'an itu mulia. Maka kita menjadi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Kita lanjutkan. Pada bait yang ke-18, wal mimu dan mim, maksudnya itu jika mim. Wa itu secara bahasa artinya dan. Namun karena ini ada sebuah in, ada kalimat in, maka jika. Wal mimu in taskun, jika mim sukun, taji qoblal hija, terletak sebelum huruf-huruf hijaiyah. Jadi qobla itu sebelum, maka kita kenal istilah qabliyah, ba'diyah. La alifin layyinah lidhil hija, selain alif layyinah, alif sukun, selain alif sukun bagi orang yang berakal. Ada berapa hukumnya pada bait yang ke-19 halaman 4 ini? Ahkamuha salasatun liman dhabat. Ada 3. Apa saja 3 itu? Yang pertama disebut dengan ikhfa, atau secara lengkap ikhfa syafawi. Bukan ikhfa hakiki ya, ikhfa syafawi. Lalu idgham yang kita kenal dengan idgham mimi atau mutamasilain. Lalu yang ketiga adalah izhar yang kita kenal dengan izhar syafawi. Jadi selain idgham bigunnah ada juga idgham mimi. Selain ikhfa hakiki ada juga ikhfa syafawi. Maka kita harus bisa membedakannya. Baik, kita praktekkan. Sebelum kita tutup, kita praktekkan langsung. Yang pertama yaitu ikhfa syafawi. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengajarkan kita dalam kitabnya Tuhfatul Atfal ini. Mudah-mudahan semuanya paham, dan yang bisa semangat belajar tentu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, selain kita bisa mengajarkan kepada yang lainnya insyaallah. Apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, jadi kalau ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka itu disebut dengan ikhfa syafawi. Bagaimana cara membacanya? Harus samar-samar di bibir dan didengungkan. Saya ulangi sekali lagi semuanya.
mendengarkan cara membaca ikhfa syafawi harus samar-samar di bibir dan didengungkan. Contoh, ada mim bertemu dengan ba pada surah Al-Fil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Jadi ada mim sukun bertemu ba. Tarmihim bihijaratim min sijil. Baik, kita praktekkan langsung. Semuanya membuka surah Al-Fil. Ya. Jadi kita niatkan semuanya ya, menghafal juz amma juga, tajwid juga. Jadi pahalanya nanti Allah dobelkan juga. Yang ingin mengajarkan kepada yang lain juga insya Allah niatnya sesuai dengan pahala yang Allah berikan. Jadi innamal a'malu binniyat. Maka jangan tanggung-tanggung, pasangkan niat ikhlas karena Allah. Mulai surah Al-Fil, dibuka Qur'annya. Bagi yang di grup tahfiz silahkan mempraktekkan ini. Bagi yang belum hafal surah Al-Fil, yang sudah mulai An-Naba alhamdulillah, yang sudah juz 8 alhamdulillah, yang sudah 30 juz alhamdulillah. Barakallah untuk kita semuanya. Mulai surah Al-Fil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada definisi mim sukun bertemu ba yang kita sebut dengan ikhfa syafawi. Dalam Al-Qur'an banyak sekali. Selain surah Al-Fil, ada surah-surah yang lainnya, apalagi dalam juz 30 dalam An-Naba. Dalam An-Naba juga ada itu membahas tentang contoh dari ikhfa syafawi. Selanjutnya kita masuk kepada idgham, yaitu disebut dengan idgham mimi. Nah, idgham mimi ini, apakah itu idgham mimi Ustaz? Idgham mimi adalah ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Maka disebut mimi. Bagaimana cara membacanya? Tentu cara membacanya diidghamkan karena ada mim. Jadi kalau sudah diidghamkan, maka contoh, kita langsung kepada contoh ya. Mim sukun bertemu dengan mim. Kalau ada dari antum semuanya yang ketemu, boleh mengetik di media yang sudah kita siapkan, baik di grup maupun di YouTube. Contoh pada kalimat wa ma lahum minallah. Jadi mim sukun bertemu mim. Atau pada kalimat ammayyarjuna. Nah, kenapa disebut idgham mimi? Karena mim bertemu mim. Sehingga ketika ada mim bertemu mim, itu disebut juga dengan idgham mutamasilain. Nah, idgham mutamasilain ini tentu ketika ada mim bertemu dengan mim. Nah, itu juga disebut dengan idgham mutamasilain. Selanjutnya yang terakhir yaitu izhar syafawi. Izhar syafawi, cara membacanya yaitu dengan terang di bibir, karena memang izhar secara bahasa itu terang
Adharo, yudhiru, idharun. Yang belajar bahasa Arab, karena kita Darul Hidayah ini ada bahasa Arab juga. Adharo, yudhiru, idhar. Jadi ini adalah masdar dari adharo, yudhiru, idhar, yaitu jelas. Syafawi itu dari kata bibir. Kalau dua bibir berarti syafataini, syafatani, syafawi. Berarti cara membacanya kalau ada idhar syafawi, maka itu terang di bibir dengan mulut tertutup. Silahkan jamaah kaum muslimin semuanya, terang di bibir dengan mulut tertutup. Langsung kita praktekkan. Pada huruf apa saja idhar syafawi? Tentu idhar syafawi itu berada pada semua huruf hijaiyah selain mim dan ba. Contoh yang paling mudah yang sudah pernah kita jelaskan sebelumnya pada surah Al-Fatihah, pada kalimat an'amta. Amta itu harus jelas. Jadi pada kalimat an'amta itu ada idhar halqi, ada idhar syafawi. Kalau nun sukun bertemu ain itu disebut dengan idhar halqi. Kalau mim sukun bertemu ta itu disebut dengan idhar syafawi. Jadi idhar syafawi ini paling banyak hurufnya. Contoh dalam surah Al-Fatihah juga alaihim wala. Jadi huruf mim bertemu dengan wawu. Banyak sekali dalam Al-Quran karena memang jumlahnya banyak ya. Maka kita ambil salah satu contoh saja daripada mim sukun bertemu dengan huruf-huruf selain ba dan mim. Dalam Al-Baqarah bisa kita lihat dalam Al-Baqarah. Silahkan dibuka Qur'annya surah Al-Baqarah. Ya, silahkan, ini surah yang terpanjang, surah Al-Baqarah, yaitu 286 ayat. Insyaallah lengkap di situ idhar syafawi. Kita ambil yang paling mudah yang bisa kita lihat, yaitu huruf mim bertemu dengan lam. Banyak sekali. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Nah, itu juga termasuk mim bertemu lam. Fahum la yarji'un. Atau pada kalimat fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Ada mim sukun bertemu ain, walahum adzabun. Baik, kita lihat satu persatu. Kita baca 5 ayat saja. Niatkan karena Allah. Yang belum menghafal juz 1 mulai, insyaallah di Darul Hidayah juga ada tahfiz juz 1. Kita mulai membaca menghafal juz 1 bagi yang baru mulai. Yang sudah lanjut, alhamdulillah lanjutkan hafalannya. Kita membaca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Mulai. Dibuka Qur'annya yang sedang bersama mushaf sekarang, dan pasang niat karena Allah membaca, mempelajari kitabullah dan menghafalnya. Dan murajaah bagi yang sudah hafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
Barakallah untuk semuanya kita yang menyimaknya. Ini surah Al-Baqarah yang surah yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau tahajud senang memakai surah Al-Baqarah ini. Bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan, inna syaitana yanfiru minal bait allati tuqra'u fihi suratul Baqarah. Yang namanya syaitan, laknatullah, jin-jin kafir yang selalu menggoda manusia dan mengganggu manusia akan lari terbirit-birit ketika dibacakan surah Al-Baqarah. Maka 5 ayat pertama ini juga termasuk ayat ruqyah. Silahkan dibaca terus sebelum tidur dibaca. Kemudian dijadikan wirid, dijadikan amaliyah yang itu akan mendatangkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ijazahkan ilmu ini 5 ayat surah Al-Baqarah. Jadi ini bisa untuk terapi mandiri, pegang dadanya, baca Al-Baqarah ini. Ketika masuk ke sebuah tempat yang angker, misalkan menginap di sebuah hotel, takut di situ ada gangguan jin, maka bacalah 5 ayat dari surah Al-Baqarah ini. Lalu pegang di dinding hotel tersebut, baca 5 ayat tadi, lalu usirlah dengan kalimat idhab ya aduwallah. Pergilah wahai musuh Allah. Pergi. Tidak bisa bahasa Arab, cukup bahasa Indonesia. Pergi wahai musuh Allah. Pergi wahai musuh Allah. Nah, maka saya berikan tips ringan di sini di pembelajaran ini, cara agar kita tidak takut di tempat yang angker. Maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surah Al-Baqarah. Berapa ayat? Minimal 5 ayat. Kalau bisa semuanya 286 ayat, alhamdulillah. Nanti ketemu dengan ayat kursi, ayat 255. Di situ ada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apalagi nanti sampai di terakhir pada ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka sangat beruntung orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghafal Al-Qur'an, mempraktikkan Al-Qur'an, dan juga memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Karena Al-Quran adalah syifa, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Maka kita yang berada di Majelis Darul Hidayah, semuanya belajar Al-Quran, semuanya belajar tajwid, semuanya belajar bahasa Al-Quran, semuanya belajar kaligrafi Al-Quran. Semua yang berhubungan dengan Al-Quran insyaallah mulia, dan kita semuanya di grup ini yang menyimak ini, keluarga besar Darul Hidayah, ini adalah sebuah yayasan berbasis wakaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan kepada antum semuanya yang telah lama bergabung di Yayasan Darul Hidayah, menjadi peserta, menjadi panitia di acara-acara yang telah ditentukan oleh Majelis Ta'lim Darul Hidayah. Insyaallah Allah berkahi antum semuanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada pembahasan pada halaman 4 ini. Tidak apa-apa sekarang kita komprehensifkan pembahasan tematik. Kita belajar tajwid juga, kita tahfiz juga, kita belajar bahasa Arab juga, karena semua ini adalah satu kesatuan, ilmu yang komprehensif. Jadi ilmu itu tidak boleh kita pilah-pilah. Maka tidak benar kalau ada yang mengatakan ilmu agama, ilmu umum, ilmu dunia, ilmu akhirat. Semua ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terjebak kepada dikotomi ilmu pengetahuan. Harus kita islamisasi ilmu pengetahuan. Ilmu biologi itu dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kedokteran, ilmu fisika, kimia, dan sebagainya, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita hanya spesifik satu bidang saja, tapi kita harus menguasai berbagai sumber ilmu. Itulah Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Al-Farabi, Al-Kindi. Mereka adalah dokter-dokter, mereka paham tentang at-tib dari Al-Quran. Mereka bukan hanya belajar kedokteran saja, tapi mereka hafal Al-Quran. Nah, inilah harus kita siapkan generasi-generasi yang bisa mencontohkan umat ini belajar Al-Quran secara komprehensif, tidak secara parsial, dan tidak ada dikotomi di situ. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah penjelasan secara komprehensif, lengkap, universal. Mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi kita semuanya yang menyimak ini. Terus belajar tajwid Al-Quran, jadikan murojaah, karena dengan murojaah ilmu akan semakin hidup. Hayatul ilmi bil murojaah. Dengan bermurojaah itu ilmu akan semakin hidup, dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang selalu diberikan ilmu pengetahuan. Surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11, juz 28, silahkan dicek.
Ini saja, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.